Bayangkara II Richard Eliezer alias Baradae dan Ferdy Sambo memberi keterangan berbeda saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua yang berlangsung pada Selasa 30 Agustus 2022. Bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti, figur. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Rekonstruksi besok itu kayak mau bikin kesepakatan yang paling pas untuk menemukan jalan keluar dari seluruh problem ini gitu loh. Kami juga concern terkait dengan kondisi psikis dari Richard ini ya, dari Baradae, karena patut diketahui bahwa Baradae ini kan orang yang pertama kali menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada baku tembak, tapi pembunuhan gitu ya, ada tindak pidana. Nah, sementara yang diungkap oleh Baradae adalah mantan atasannya, mantan komandannya, mantan pimpinannya, sehingga dapat dipastikan secara logika bahwa pasti ada tekanan secara psikis. Kami tetap berharap pertolongan Tuhan akan datang pada Baradae Eliezer. Dia tetap ditolong walaupun mungkin dia melakukan kesalahan besar. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian, perbedaan keterangan terjadi saat keduanya menjalani reka ulang di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Akibatnya, dua adegan harus diperagakan oleh pemeran pengganti karena tersangka Ferdy Sambo menolak memperagakannya. Yang menolak terutama dari pihak FS. Dia menolak, kami menggunakan pemeran pengganti dong, kata Brigjen Andirian di lokasi. Adapun salah satu perbedaan antara keduanya adalah soal posisi masing-masing di tempat kejadian perkara. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengomentari perbedaan keterangan Baradae Richard Eliezer dengan Irjen Ferdy Sambo saat pembunuhan di Duren 3. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengomentari perbedaan keterangan Baradae dengan Irjen Ferdy Sambo saat pembunuhan di Duren 3. Hasto menyebutkan semua tersangka mengaku identitasnya dalam rekonstruksi. Itu tidak masalah karena semua orang berhak menyangkal, kewajiban dari aparat penegak hukum untuk mengungkap itu, kata Hasto seusai rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta. Ada beberapa adegan yang saya sendiri tidak tahu persis karena kemarin saya nggak ke sana ya, tetapi ada beberapa adegan yang sepertinya disangkal oleh tersangka yang lain gitu loh. Ya itu dia kesal, tetapi itu kan wajar saja. Tersangka kan berhak untuk menyangkal. Itu yang kami jelaskan pada yang bersangkutan. Dia menyebutkan bisa saja perbedaan terjadi karena kasus tersebut lama dan masih terjadi. Ini mungkin juga berbeda dipengaruhi oleh karena ini sudah lama, tidak terlalu menjadi perhatian dan sebagainya, namun ada juga disengaja, tutur Hasto. Cerita eksklusif di BAP Ferdy Sambo soal olah TKP, nama Hendra Kurniawan hingga Hudi Herdi Susianto disebut. Berita acara pemeriksaan atau BAP Ferdy Sambo menguak soal olah tempat kejadian perkara yang sempat dipermasalahkan karena dianggap tidak dilakukan secara profesional. Peran sejumlah nama perwira pun ikut terungkap. Mantan Kepala Biro Propos Polri Brigjen Beni Ali disebut Sambo sebagai orang yang pertama kali dia hubungi usai dia merekayasa TKP. Sambo menyatakan menelpon Beni karena dalam skenario yang dia rancang terjadi peristiwa tembak-menembak antara anggota Polri. Sambo meminta Beni Ali untuk segera datang ke kediamannya. Setelah menelpon Karo Propos, selanjutnya saya menghubungi Kasubdit 3 Bareskrim, Kanit 1 dan Karo Paminal, kata Sambo seperti ditulis
dalam BAP yang sempat dilihat. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan tiba pertama di TKP. Selain itu, Sambo juga menghubungi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan. Ridwan disebut sebagai orang pertama datang karena rumah dinasnya bersebelahan dengan rumah dinas Sambo. Kepada Ridwan, Sambo pun menceritakan skenario palsu yang dia rancang. Sambo pun mengakui bahwa dirinya sempat meminta Ridwan agar kasus ini tidak dibesarkan. Selain itu, datang anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Brigjen Beni Ali dan Brigjen Hendra Kurniawan pun hadir di sana saat olah TKP. Selanjutnya, perintah Perdi untuk mengamankan pistol dan menghapus rekaman CCTV. Pada Hendra dan Beni, Sambo sempat meminta agar kasus ini ditangani secara internal. Dia juga meminta mereka agar memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan barang bukti berupa pistol dan CCTV, dan juga mengamankan saksi Bribka Riki, Barada E, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo juga mengaku telah memerintahkan Wakil Detasmen Biro Paminal AKBP Arif Rahman untuk menghapus rekaman CCTV di lingkungan rumah dinasnya. Hal itu dia perintahkan setelah Arif melaporkan hasil pengecekannya pada 13 Juli 2022. Arif mengaku telah melihat rekaman CCTV itu bersama Kompol Cokpurtranto, Kompol Wikuini Wibowo, dan AKBP Ridwan. Ferdi memerintahkan menghapus ceceran darah Yosua. Dalam BAP itu juga mengungkap percakapan dia dengan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto yang tiba belakangan di TKP. Sambo sempat menceritakan kepada Budi soal peristiwa di Magelang dan skenario tembak-menembak antar Brigadir J dengan Barada E itu. Sambo pun kembali mengulangi permintaannya agar penanganan kasus ini tidak dibesar-besarkan karena merasa malu. Dalam BAP Ferdi Sambo itu terungkap bahwa dia sempat memberikan perintah kepada asisten rumah tangganya untuk membersihkan bekas darah Yosua yang berada di lantai. Kombes Budi Herdi Susianto sempat bertanya kepada si asisten alasannya membersihkan bekas darah itu dan dijawab atas perintah Sambo. Kepada penyidik, Sambo beralasan memerintahkan itu karena sudah mendapat izin dari Ridwan yang menyatakan olah TKP sudah selesai.